Saya ingin betul-betul bagaimana urusan daerah kita bisa selesaikan di pusat. Kemudian urusan pusat yang perlu kita sosialisasikan kebijakannya kita turunkan ke daerah untuk Bu, pariwisata pasti Ibu sudah ngelotok sekali nih, Bu. Apalagi pernah jadi kepala dinas DKI gitu. Saya nggak pernah kepala dinas, saya deputi gubernur. Deputi gubernur bidang pariwisata. Ya. Tapi kan Bu, kemarin kayaknya di daerah itu agak kewalahan dan di Ancol juga sempat ke pantai-pantainya ribut kerumunan. Ini sebenarnya pariwisata di pandemi ini seperti apa, Pak, Bu sih? Apakah memang di daerah sebagai pengelola mungkin di objek wisata yang dikelola pemerintah nggak siap, di swasta juga nggak siap? Akhirnya kemarin ya kayak di Pangandaran dan segala macam ini terjadi kayak gitu. Ini apa memang orang udah jenuh akhirnya beramai-ramai ke tempat wisata, atau dari awalnya juga nggak diatur juga oleh pemerintah sekaligus swasta untuk ini, dan akhirnya dikhawatirkan yang sekarang terjadi kenaikan itu karena tempat pariwisata juga. Gimana Bu sebagai orang pariwisata? Jadi gini ya, menurut saya pandemi ini bukan Indonesia saja, tapi udah global. Wisatawan yang masuk bukan hanya dari mancanegara, tapi juga wisatawan Nusantara. Ada kota-kota yang andalan PAD-nya adalah pariwisata. Contohnya Bali. Ini gimana menangani ini? Nah, ini sekali lagi saya selalu paling suka tuh kata kolaborasi. Bagaimana si swasta menanggapi ini, bagaimana pemerintah, dan bagaimana si masyarakat itu sendiri. Harus tahu, artinya umpamanya nih kita pergi ke Ancol, ya harus tahu dong kalau kita banyak ya jangan ngumpul di situ. Kan artinya kan ada 5M itu kan, pakai masker, cuci tangan, terus menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan. Artinya stay home gitu kan. Jangan sampai kita mengurangi mobilitas lah gitu kan, yang kelimanya. Ya itu maksud saya, kalau kita berkomitmen dengan itu, insya Allah semuanya bisa. Artinya kita ngelihat nih, kalau kita mau berenang, di mana berenangnya, gitu kan. Kalau udah banyak orang, ya tahan dulu, jangan di situ dong, gitu. Dan harus lihat kan sekarang banyak kita kalau macet saja kita tinggal lihat Google kan, nih merah apa hijau apa ini kan bisa. Nah sama lah. Kalau misalnya udah jelas Jumat banyak orang, jangan. Tapi Bu, kalau hari lain kan kita kerja, gitu kan. Emang nggak bisa cuti, nggak emang terus-terusan kita harus piknik kan, enggak. Ada refreshingnya, ada harinya, kita kerja juga ada harinya, kan bisa gitu. Sebenarnya kalau kita arif, bijaksana, kita berpikirnya bagaimana kita mengurangi beban pemerintah, bagaimana juga kita mensosialisasikan program-program pemerintah, dan bagaimana juga kita memberi solusi, gitu. Jadi jangan, ini akhirnya dia bawa diri sendiri egois gitu. Menurut saya jangan begitulah, jangan semuanya dari kacamata kita. Emang ini dilematis, kondisi pandemi. Di satu sisi pariwisata harus maju. Cara langkahnya gimana? Ya udah kalau gitu yang para pejabat nih kan punya anggaran untuk kunker, untuk rapat-rapat RDP. Kalau misalnya masih bisa offline, pergilah ke daerah-daerah wisata yang memang kekurangan. Jadi kan paling nggak ada pemasukan ke sana. Paling tidak kan gitu ya. Nah, dan juga gini, yang si hotel atau apa, sekali-sekali dong bikin rasa sosial. Misalnya apa gitu, bikinlah orang-orang yang nggak mampu untuk melihat hotelnya mumpung belum nggak ada orang kan gitu ya. Apakah dia dapat? Gitu, dapat kan penghasilan. Paling nggak doanya orang-orang kecil itu bisa mengangkat. Jadi harus kreatif kita dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Ibu tadi sudah menyinggung Bali, Bu. Ini kan Ibu juga sudah bilang tadi ada daerah yang benar-benar menggantungkan pada pariwisata. Bali sudah menyatakan kesiapannya. Ibu sendiri walaupun tidak dapil DKI, tapi mungkin pasti matanya banyak lah. Ini gimana Ibu menanggapinya? Mereka udah mendesak untuk segera dibuka. Bukan dibuka sih, maksudnya segera diizinkan untuk agak lebih luasa dibanding daerah-daerah lain. Karena tadi menggantungkan dirinya di pariwisata. Ibu ngeliatnya gimana di Bali? Ya, satu ya, saya lihat teman-teman alat kelengkapan sudah melakukan kunjungan kerja ke Bali. Aman, alhamdulillah. Asal dijaga prokesnya, nggak boleh buka masker nih ibaratnya, makan yang sehat. Kemudian kemarin penyerahan kantor DPD Bali juga dilaksanakan di Bali. Sebenarnya kan bisa offline aja, bisa kan, tapi sana artinya kita datang ke sana. Itu kan membuka peluang. Ada kegiatan apa di sana, termasuk
maaf nih, anggota-anggota senator juga kebetulan lagi rapat, dia ajak saudaranya, keluarganya ke sana, kan menambah pemasukan. Nah, memang saya lihat Bali itu merosot benar gitu, karena emang andalannya dia adalah pariwisata. Itu andalan yang luar biasa. Ya kita bantulah itu. Karena itulah Mas Sandiaga Uno, dia berkantor seminggu sekali di sana. Tapi saya juga protes sama Mas Sandi jangan Bali doang dong. Karena apa? Kan senator kita baru 34 provinsi nih. Bunaken juga perlu dong. Kata gitu kan begitu. Ya iyalah, tapi kan ada prioritas. Ada prioritas. Itu juga dipikirkan. Kan nggak bisa semuanya secara serentak, simultan, sporadis, nggak bisa begitu. Sebagai tindakan preventif, apakah vaksinasi itu sudah bisa menjadi sebaiknya sekarang jadi syarat untuk bepergian ke tempat-tempat wisata, atau masih nanti kita mungkin ada tahapan selanjutnya supaya mungkin pencegah lebih banyak pada penularan itu? Target pemerintah bagaimana masyarakat divaksin sebanyak-banyaknya. Jadi memang harus ada target. Dan semua harus bergerak. Saya membantu, misalnya ada sekolah atau komunitas gitu ya. Bu, saya pengen vaksin. Saya telepon langsung. Mungkinkah daerahnya mana ini? Oh, puskesmas. Kalau Jakarta sih insya Allah deh. Saya karena saya lakukan itu gitu. Alhamdulillah. Misalnya ada nih komunitas apa? Oh, komunitas para advokat. Nah, dia pengen. Langsung saya telepon, set datang. Di mana tempatnya? Jadi harus kita yang proaktif juga. Sebagai sebagai wakil rakyat ya, saya senator ya, kita harus juga proaktif membantu gitu. Jangan anteng-anteng, wah ini bukan dapil saya, jangan. Seperti NTT, dia menelpon saya, Bu, bagaimana kalau kita punya alat pemeriksaan lab itu mobil? Saya laporkan sama Pak Doni, waktu Pak Doni masih kepala BNPB. Saya bilang, Pak Doni ini gimana? Ternyata hasil penelitian, kalau itu diberikan mobil, seperti waktu di Surabaya itu, ada kayak lab keliling itu ternyata tingkat ininya karena mobilnya bergerak atau apa, jadi kurang. Nah karena itu bagaimana? Ada puskesmas di sana, lebih baik kita bangun, maksudnya kita rapihkan dan itu jadikan. Atau ada tempat-tempat yang kosong yang nggak bermanfaat pada kondisi pandemi, dijadikanlah itu tempat-tempat untuk orang vaksin. Baik, lagi ke Bali Bu, Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan mungkin nggak tahu deh maksud ininya, yang Ibu juga pahami, memancing supaya Bali bergerak itu dengan WFA dari sana gitu, seluruh ASN, PNS, mungkin pejabat-pejabat. Ibu sendiri ngelihatnya gimana, itu langkahnya tepat nggak? Soalnya di sisi lain ada yang bilang, orang-orang pariwisata bilang, terutama PHRI bilang, jangan WFA, ini aja jadikan aja tempat-tempat itu sebagai tempat rapat atau segala macam, jadi di setiap daerah, nggak mesti harus WFA. Ini Ibu sendiri manfaat dan kelebihan masing-masing seperti apa, atau Ibu lebih milih WFA, atau tadi ada rapat-rapat aja di tiap daerah, rapat-rapat dinas, rapat-rapat perusahaan, atau gimana Bu konsepnya kalau Ibu? Kalau saya lihat situasi dan kondisi di lapangan. Nah, artinya ketika kita WFH karena kondisinya merah wajib. Tapi ketika kondisi di sana tidak merah, masih kuning aja, menurut saya why not? Emang kita lakukan kunjungan kerja asal kita atur dengan protokol kesehatan yang benar. Kita jaga. Jadi bisa saling menguntungkan. Nggak semua dibabi buta, WFH semuanya, nggak perlu begitu dong. Nggak perlu juga kita offline semuanya, ya nggak perlu dong. Kan ada daerah-daerah tertentu yang nggak bisa. Nah, maksud saya Bali itu kan diusulkan untuk jadi tempat WFA gitu loh. Work from home. Jadi orang-orang pada kerja ASN dari sana gitu. Saya nggak tahu pejabatnya apa termasuk stafnya. Tapi ada juga yang bilang, terutama dari PHR bilang, nggak usah WFA dari Bali. Setiap daerah nanti ada ini aja di kunjungan rapat-rapat dinas ataupun kegiatan diputuskan di hotel. Kalau saya dari Jakarta atau saya bekerja di Jakarta, bukan senator gitu. Saya harus work from home dari Bali. Satu, lihat dong pendapatan saya. Memungkinkan nggak, kecuali kalau tinggal di sana gratis kali. Gitu kan. Terus anak-anak nggak apa-apa kok bisa belajar juga dari jarak jauh kan. Nah gitu. Belum tatap muka, di Bali aja. Kondisi ekonomi kita gimana? Kalau dia golongan menengah ke atas, pantas-pantas aja dia di sana. Tapi kalau kita paksakan juga yang bawahnya, siapa yang mau bayarin? Artinya ini sekali lagi situasional, kondisionalnya gimana? Kalau memang mungkin ada WFH untuk meningkatkan, kenapa enggak? Apalagi dia punya cabang di sana, kantor cabang di Bali misalnya,
ya nggak apa-apa, work from home dari Bali. Kalau otomatis dia satu ada hotelnya dia ambil, makanannya dia ambil. Terus kalau dia mau jajan-jajan UKM-UKM-nya bisa bergerak, roda ekonomi bergerak kan gitu. Ya sekali lagi menurut saya tidak kita bisa secara ansih ini kalau kegiatan ini kayak begini rata semua nggak bisa, nggak bisa. Samalah dengan dulu zaman dulu ya. Kalau kita mau bangun perumahan nih, mau bangun, wah dibikin tipenya begini. Kok di Papua ya nggak cocok. Jangan dibuat standar. Standarnya boleh, tapi sesuaikan dengan daerahnya. Sama kebijakan ada standar umum, regulasi umum yang pasti bisa ditemukan semua, tapi ada kekhususan eksepsionya seperti apa. Bu, seperti yang di awal seperti bilang banyak anggapan, mas saya mungkin DPD ini suaranya jarang kedengaran, apalagi kerjanya gitu loh. Ini aja ini ini sinyalemen aja lah Pak, bukan ini. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan kira-kira selama pandemi ini dan sampai mungkin nanti periode 2024 ya Bu ya. Ini khusus Komite 3 apa nih akan dilakukan selama pandemi ini dari mungkin secara umum dari 12 bidang yang tadi Ibu ada. Saya suka kok dibilang begitu. Wah, DPD nggak kedengaran suaranya. Saya ingin masyarakat yang bersuara. Bagaimana gerak DPD itu? Jujur saya bilang, saya nggak usah ngurusin di sini ya. Saya keliling itu Pak Lanyala ketua DPD itu tiada hari tanpa bergerak. Bergerak terus. Besok kita mau ke Buton, kita diundang. Apa tuh Bu? Dalam rangka apa? Mengangkat budaya. Kita ke kesultanan, ke kerajaan dulu kan perlu sekali. Mereka dari mana biayanya? Dipeduliin nggak? Gitu kan? Kita lihat kearifan lokalnya naik nggak itu? Ini enggak. Kadang-kadang kan itu masih ada raja, sultan segala macam. Dia kan yang membangun negeri ini. Kalau kita nggak openin, nah, datang ke sana, kemudian kita lihat bagaimana museumnya, bagaimana ini. Kita lihat. Di sana kita ketemu dengan gubernur, ketemu dengan bupati, ternyata ada persoalan. Pak, gimana kok jalan kita mangkrak kemarin cuma separuh gini-gini. Ketua DPD kan bisa telepon sama Menteri PUPR. Gimana? Menteri PUPR tadinya nggak keperhatian, jadi perhatian. Kan kita membantu. Contoh lagi, saya ke Sidrap. Di Sulawesi ya, Sidrap. Nah ternyata Bu, bisa minta tolong nggak? Ngomong ke Pak Nyala. Kemudian saya, oh ini Bu Silvi urusannya Komite 3. Urusan apa Pak? Kita dapat hibah 27 ton kurma. Tapi kita tertunda di mana? Di Surabaya, salah masuk. Bukan ke Makassar tapi ke Surabaya. Alhamdulillah karena saya Lemhanas, saya juga ketua Ikatan Alumni Lemhanas DKI. Saya punya banyak teman, alhamdulillah saya telepon. Bu, ini bukan kepala pelabuhan Bu, tapi ini bea cukai. Saya telepon biasa, alhamdulillah kelar. Persoalan misalnya kampus-kampus, kita kan ke kampus tuh, kita ada fokus grup diskusi di kampus-kampus gitu. Ternyata Pak kita nih IAIN pengen jadi UIN, gitu kan? Karena kita bisa kalau jadi UIN universitas itu kita bisa bikin kedokteran, fakultas kedokteran yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Alhamdulillah dipanggil oleh ketua. Karena kan biasanya kita melalui Pak Ketua, undang Menteri Agama, undang Menteri Pan RB, undang Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan, undang Menteri Dalam Negeri. Set, kelar tuh. Ada 9 IAIN menjadi UIN. Nah, itu kan sesuatu yang bisa kita membantu. Terus kita suarakan kepada mereka. Karena ini yang bagus biasanya suka nggak mau dicatat sama wartawan kan, nggak mau dicatat. Ya biarin aja. Yang penting apa? Manfaatnya buat orang banyak. Lama-lama biar mutiara mau ada di lumpur mau dari mana akan muncul kok. Pemirsa Gomopos TV, pertemuan dengan Ibu Silviana Murni rasanya tidak lengkap kalau tidak menguak tentang diri Ibu Silvi sendiri. Mungkin sekarang kita pengen tanya tentang Ibu sendiri. Bu bisa cerita gak Bu itu? Walaupun mungkin nggak tahu, kalaupun basi diangetin aja deh Bu. Bu dulu kan Ibu kan memang sudah karirnya di PNS lah, sekarang ASN gitu namanya. Mungkin bisa diceritakan Bu, sebelum masuk DPD ini kan mencalonkan juga dulu sama Mas AHY. Itu bisa kepikiran ke sana gimana Bu? Walaupun nanti kita juga ngomong tentang DPD, ini bertahap aja ngomongnya. Saya sebenarnya agak sungkan kalau bicara diri sendiri ya. Tapi kadang-kadang diperlukan untuk orang tahu. Jadi jujur saya bilang,
Saya ini 31 tahun di Pemprov DKI. Kemudian saya mengikuti 7 gubernur. Alhamdulillah, saya pernah naik pangkat istimewa 3 kali. Jadi memang saya ada percepatan karena jabatan saya lebih dulu dari pangkat saya. Harus saya bisa naik. Alhamdulillah sampai 3 kali. Bahkan saya pernah ditugaskan menjadi anggota DPRD DKI. Ini karunia buat saya. Makanya saya suka bilang, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mesti engkau dustakan gitu. Nah, karir saya ini udah mentok semuanya. Jabatan kan belum jadi gubernur. Oh iya, teman calonin. Kalau gubernur kan politik. Soal jabatan karir saya nih, saya sudah eselon 1. Pangkat saya karena naik 3 kali istimewa sudah 4E, sudah lama. Terus pendidikan guru besar. Ini memang nggak jauh peran yang paling bisa ada peran suami saya dan orang tua tentunya. Orang tua meluluskan saya S1, tapi suami saya mendorong saya sampai guru besar, kan luar biasa. Cuman saya nggak bersyukur sama suami yang punya, yang sangat mendukung karirnya. Dia cuma 2 hal waktu dibilang sama saya. 1, bekerja yang profesional, jangan mikirin duit. Ingat, mama itu bukan kepala keluarga. Saya kepala keluarga. Enak kan hidup nggak disuruh nyari duit, tapi berkarir. Berkarirlah secara profesional. Yang kedua, supaya bisa untuk masyarakat dan keluarga, sekolah sampai tamat. Makanya saya alhamdulillah jadi profesor. Nah, jadi saya berpikir bahwa ini karunia yang luar biasa buat saya. Setelah selesai, umur saya 58 tahun waktu itu. Sudah nggak bisa apa-apa lagi nih. Saya pikir saya harus hijrah. Rasulullah aja hijrah. Nggak boleh dong berada di comfort zone. Bayangin deputi gubernur kan gaji waktu itu bisa sampai 75 juta kan TKD-nya. Nah, saya pikir saya harus. Karena kalau jadi sebenarnya saya dilamar, dilamar oleh beberapa lah gitu ya. Dan nggak tahu, mungkin Allah memang ngasih jalan saya, Mas AHY lah yang akhirnya bisa saya gandeng. Tapi saya baik-baik, saya mundur baik-baik. Atau karena suami Demokrat juga, Bu? Enggak ya? Enggak, kebetulan suami saya sebenarnya tak berpartai dia. Dia lebih banyak di olahraga. Dia di KONI, kemudian dia di WUSU gitulah ya. Nah, kalau teman-teman Demokratnya pasti banyak. Nah, kemudian jadi saya pikir saya sudah selesai urusan karir saya. Terus saya pikir saya harus hijrah. Dengan resiko loh. Harus lepas jabatan, harus pensiun. Belum pensiun ya? Belum pensiun. Tapi dilalah Allah kasih saya untuk belum berjuang kan belum berhasil. Saya nggak boleh patah semangat. Karena nggak boleh patah semangat apa? Suami saya beliin saya kamera. Suami saya punya filosofi yang hebat. Kamera itu kan kalau udah fokus kan lupa bahwa kita kalah. Di situ akhirnya saya hunting terus. Saya ajak tim saya tuh yang raja fotografi lah, suka hunting ke sana kemari, itu namanya Opan itu. Saya ajak sana kemari. Ada saya pameran. Karena pameran saya kan amatir, nggak mungkin saya pameran sih. Saya ajak Darwis Triyadi, saya ajak Ibu Ani SBY, saya ajak si underwater fotografi itu. Nah, terus saya ajak Ihsan yang fotografer top tuh. Saya ajak lah teman-teman. Akhirnya saya cuma ada di pojokan corner. Tapi kan orang tahu saya berbuat. Terus saya bikin buku tentang hal-hal di luar dari yang sering tidak dilihat oleh masyarakat tentang Jakarta. Jadi kalau saya bilang bidikan sang amatir tentang Jakarta, saya bikin buku, saya kasih ke Pak Anies. Pada saat itu belum dilantik jadi gubernur. Pak, ini PR Bapak untuk Jakarta. Dan saya jaga silaturahim sampai sekarang saya alhamdulillah. Mas Anies baik, sama Pak Jarod, Pak Ahok baik, sama Mas Sandi apalagi sekarang masih bermitra terus. Silaturahim itu sangat menguntungkan. Dari sanalah. Tapi saya luar biasa nih Allah kasih ujian itu sama saya. Di saat usia saya 58, saya ditanya sama rektor, Bu Sylvie sudah punya NIDN belum, nomor induk dosen nasional? Saya bilang belum, usia saya udah mau 58, udah 58 belum, masih bisa. Keluarlah NIDN saya, coba subhanallah. Sekarang saya jadi Dewan Penyantun. NIDN saya dari UHAMKA, Dewan Penyantun di Universitas Negeri Jakarta. Sampai 78 tahun kalau saya guru besar. Kan artinya terbuka peluang untuk saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang harus saya syukuri. Artinya kalau saya hijrah itu, Tuhan sudah mempersiapkan yang lain. Tidak jadi wakil gubernur, jadi pejabat negara, DPD. Kan luar biasa. Tapi boleh cerita sedikit, Bu, menerima pinangan Mas AHY itu gimana, Mas? Ada pendekatan apa itu? Nggak ada pendekatan sama sekali. Dan saya juga nggak tahu rumahnya dia di Cikeas, juga nggak tahu saya. Waktu saya diundang ke Cikeas, Cikeas itu di mana gitu. Karena saya kalau kerja itu saya cuma kerja profesional kedinasan aja gitu. Dan saya memang jaga silaturahmi. Saya ingat betul ketika itu Ibu Ani ya. Ibu Ani itu
sangat berterima kasih betul karena saya wali kota Jakarta Pusat. Saya kan pernah wali kota Jakarta Pusat dan pernah PLT di wali kota Jakarta Barat. Jadi ini saya sudah punya 11 jabatan ya. Sudah punya 11 jabatan yang semuanya wanita pertama dalam jabatan itu. Gimana saya nggak bersyukur? Saya harus tunjukkan sama orang bahwa saya insya Allah mampu dan saya harus amanah. Apalagi suami saya udah mengizinkan saya untuk mewakafkan diri saya untuk masyarakat. Jadi saya harus benar-benar memang bekerja serius. Alhamdulillah suami saya baik-baik, nggak kawin lagi, walaupun istrinya melanglang buana gitu. Alhamdulillah ya. Kurang perhatian. Ganteng pula juga lagi kan, dan sangat memperhatikan saya. Saya di mana-mana telepon, Pap, sarapannya apa hari ini? Walaupun saya nyuruh, tapi tetap. Dan hubungan saya sampai saat alhamdulillah. Saya punya anak 2, 1 master, 1 dokter spesialis. Allahu Akbar kan alhamdulillah banget. Punya istri, 1 kerjanya di UN, 1 lagi dokter spesialis. Cucu saya 5. Subhanallah nggak? Kalau saya nggak berbuat masyarakat, Allah marah. Kata Allah, in syakartum la azidannakum wa in kafartum min azabil syadid. Kalau kau bersyukur, ku tambahkan. Kalau kau nggak bersyukur, ingat siksaku sangat pedih. Aku nggak mau. Ini pertanyaan boleh serius, boleh dijawab dan boleh enggak. Mas Ahaye ini kayaknya tanda kutip didorong oleh Pak SBY menjadi presiden gitu dalam usia mudanya. Dengan bekal pernah kedekatan di mencalonkan sebagai gubernur, sejauh mana sekarang hubungan saya, motivasi dan hubungan untuk ini mewujudkan cita-citanya, atau lagi hubungannya lagi maksudnya udah jarang bertemu gitu. Saya bahkan belum lama saya udah ketemu, ngobrol. Artinya saya sama siapapun tetap saya jaga silaturahmi saya. Kalau ada waktu saya sempetin. Jadi Mas Ahaye ini menurut saya hebat ya. Terlepas dari persoalan ini di karbit lah apa segala. Adi Makayasa ya. Adi Makayasa dari Nusantara tuh, SMA Taruna Nusantara, Tanus, dia juara. Sekolah di Harvard University. Secara keilmuan oke lah. Ya jujur saya mau karena lihat latar belakang beliau. Cuman memang saya sayangkan, saya pernah nanya, kenapa mesti Mas Ahaye ya? Karena kan karir di militernya bagus. Itu life is choice. Tidak ada putra mahkota lagi. Kan saya pikir life is choice. Di IBAS itu luar biasa loh. Sekarang doktor, ketua fraksi, eksis berapa periode dia tetap terlepas dari anak presiden atau enggak. Tapi itu bukti nyata menurut saya. Nah, saya bilang sama orang-orang, kenapa mau kok jadi menemani Mas Ahaye? Saya bilang ini sebuah hijrah. Hijrah itu adalah sebuah pilihan buat saya. Saya memilih, saya tidak mau berada di comfort zone saja. Emang kalau ikut pilkada emang nggak banyak yang hoax ini itu dizolimi segala macam. Tapi saya pikir ini perjuangan. Nah, terus saya hebatnya sekarang saya lihat Mas Ahaye. Ketika partainya dan dia diangkat jadi ketua umum secara sah, diomong sama orang luar lagi, bukan orang dalam. Biasanya kalau partai itu pecah dari dalam, gitu kan? Ya kalau kita lihatlah partai-partai lain, saya nggak mau bicara ini sebenarnya, kan dari dalam, ini kan dari luar. Tapi dia bisa tetap, maksud saya menjaga gitu, menjaga. Kan anak muda, ibaratnya, tapi dia bisa menjaga itu. Tapi tetap silaturahmi, nggak ngata-ngatain orang, kasarnya gitu kan. Tetap silaturahmi dia dengan siapapun tetap dijaga gitu. Ya dia keliling ngapain? Mau jadi presiden atau apa? Dia bilang saya nggak peduli itu yang menjaga. Betul Mas, saya bilang. Jangan kita ragu begini-begini. Saya misalnya, wah Bu Sylvie itu bikin beranda Betawi, bikin di perpustakaan literasi beranda Betawi. Itu mau jadi gubernur? Enggak. Maaf, saya tak berminat mau jadi gubernur. Tapi saya berminat untuk membantu gubernur. Saya berminat untuk membantu siapa saja. Apalagi ini anak kelahiran saya. Saya siap membantu. Enggak ada punya pikiran, wah jangan-jangan nih mau nyaingi ini lagi nih jadi gubernur. Enggak. Insya Allah. Pemilihan gubernur DKI terus bukan langsung mencalonkan jadi anggota DP dan Dapil DKI. Ini apa serat Ibu selain tadi sudah jelas Ibu emang berbak, tapi ada misi dan kebetulan Ibu kayaknya di DKI dianggap ketokohan sehingga juga terpilih dibanding yang Dapil. Ini sebenarnya gimana yang mau Ibu perjuangkan sebenarnya? Sebenarnya saya berterima kasih sekali ya. Bagaimanapun nama saya tetap terangkat ketika pilkada.
sehebat apapun saya pernah jadi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Hampir semua orang-orang yang dulu tuh tanda tangan saya ada gitu di aktenya. Alhamdulillah. Saya pernah jadi kepala dinas pendidikan yang ngurusin BOS BOP 2003 itu. Keluar pertama dapat dari APBN BOS aja, saya keluarkan BOP bersama anggota DPRD dan kemudian gubernur tentunya. Itu kan salah satu yang kiat-kiat. Saya bikin yang namanya big data, ada video wall tentang data-data yang cikal bakalnya eKTP, gitu ya. Terus banyak hal yang saya lakukan gitu, artinya alhamdulillah ya untuk masyarakat. Saya sebenarnya nggak pengen riak ya, tapi itulah yang saya pengen buat, termasuk di DPD ini. Saya juga ingin tetap bermanfaat, berbuat, saya meninggalkan legacy gitu. Saya pengen berbuat itu. Sekarang kita lagi bikin pansus. Pansus tentang guru tenaga kependidikan yang honorer ya, yang usianya 35 plus. Kan sekarang banyak nih yang pada panik gitu karena usia udah 35 udah nggak bisa ikut lagi kan gitu. Sebenarnya sepanjang dia ikut dan mau ikut tes, karena bagaimanapun kita mesti mikirin dong. Kalau itu orang nggak seleksi, bagaimana nasib nanti anak didik kita berikutnya, generasi penerusnya. Kita mesti mikirin itu dong, karena yang bikin gurunya aja. Kan udah diberi kesempatan juga PPPK kan, P3K. Nah, artinya gitu. Nah, menurut saya, kalau saya bilang ini pengalaman, emang betul. Itu yang membuat saya jadi kaya. Itu yang membuat saya akhirnya, ya banyak guncangan, makin saya menjadi dewasa. Makin saya kuat menghadapi itu semua gitu. Ternyata semua bisa dilewatin kok. Asal pegangan kita satu sama yang Maha Kuasa, tetap berpegang. Pemirsa Gemah Pos TV, di akhir-akhir wawancara sebenarnya dari sekian yang tadi sudah diperbincangkan, sebenarnya target hidup Bu Sylvie apa sih gitu kan? Ya di birokrat targetnya sudah sampai tinggi gitu kan, mencalonkan DKI 1 sekarang DPD. Apa sih lagi sih kalau dibilang ambisi gitu, orang yang bilang gitu. Sebenarnya apa sih selain ini? Apakah nanti di 2024 Ibu akan ada jadi tetap mencalonkan dapil jadi ketua DPD gitu, atau mungkin hal lain jadi menteri kali gitu loh. Kan kabarnya kan DKI juga kan mau ditingkatkan jadi setingkat menteri karena daerahnya berbeda dibanding yang lain. Terus apa sih yang Ibu pesankan mungkin kepada, ini kan bakal ada penerimaan baru nih, ASN baru, terus juga kepada mungkin politisi baru, walaupun mungkin Ibu nggak terlalu bersentuhan sekali, mungkin silakan Bu, mungkin gimana Bu? Yang pertama, moto dalam hidup saya dulu, smart work hard with heart. Bekerja keras dengan cerdas, nggak membabi buta. Artinya kita mesti punya strategi, punya step by step, punya roadmap-nya, punya visi misi gitu ya. Smart work hard. Jadi kita harus bekerja keras tapi dengan cerdas. Tapi with heart. Dengan hati, dengan keikhlasan. Based on, berbasis pada 2R. Regulasi, artinya regulation ini kita akan ikutin semua aturan. Aturan RT sampai aturan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang paling tinggi, Pancasila gitu. Kalau kita ikut, ingat selamat kita di dunia kita selamat. Yang kedua, religion, R yang kedua. Saya bilang suka berbasis pada 2R. Religion, agama. Kita yakini agama yang kita anut, kita jalankan sesuai dengan apa perintahnya yang agama yang kita anuti itu. Insya Allah kita akan selamat di akhirat. Jadi kalau dibilang, Bu Sylvie menjadi apa sih? Saya ingin mati saya husnul khotimah. Amin. Gitu. Sehingga, dan saya juga kan kalau manusia mati meninggalkan apa? Nama kan? Nah, saya bukannya ingin meninggalkan nama, tapi ada legacy yang saya tinggalkan sehingga bermanfaat yang saya tinggalkan itu. Saya bikin apa saja, ini saya pengen punya manfaat. Saya nggak perlu populer, nggak perlu jadi menteri, nggak perlu jadi, saya ikutin arah Allah aja. Jadi artinya apa? Allah ini kita ikuti, jangan lupa dengan kita tetap berusaha berjuang sebaik-baiknya seperti air yang mengalir. Yang ujungnya kita akan menghadap Sang Ilahi dalam keadaan taubatan nasuha sudah beres, husnul khotimah, punya manfaat untuk masyarakat. Itu aja. Buat apa kalau jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri tapi saya nggak husnul khotimah? Enggak lah. Pilihan saya cuma husnul khotimah kok. Saya bilang sama suami saya, Papa, kalau Papa minta di puncak karir saya pun saya harus di rumah, artinya udahlah Mama di rumah aja, saya siap di rumah aja. Saya bilang, sekalipun itu sudah saya sampaikan zaman saya masih berkarir. Saya pada di puncak karir pun kalau Papa minta saya berhenti,
Karena ridhonya suami adalah ridhonya Allah. Saya cuma minta keridhaan Allah aja. Ya, untuk ridho Allah sebagai istri ya saya minta ridhonya suami saya. Sebagai anak saya minta ridhonya orang tua. Sehingga Allah akan ridho. Itu aja kok, hidup saya ringan. Kalau banyak ada orang, Bu Sylvie jadi ini, kayak saya di DPD pas nih. Karena apa kan? Ya itu tadi, nggak berpartai, berteman dengan semua. Sebagaimana waktu saya ASN, PNS kan melayani semua. Nggak ada, oh ini merah, kuning, hijau, nggak ada. Siapapun. Tapi kalau kita maaf nih, ya memang seharusnya ketika kita menjadi anggota dewan, harus melaporkan semua atribut. Jadilah kita wakil rakyat yang sesungguhnya gitu. Bukan kita bawa bendera partai, enggak lah gitu. Walaupun kita dari partai itu gitu. Ya apa kebutuhan masa itu yang kita pikiran saya, ternyata yang pas itu yang menurut saya, buat saya sampai saat ini ada menjadi anggota DPD. Gitu. Pemirsa Gomopos TV, ini terakhir mungkin pertanyaan saya ke Bu Sylvie. Bu Sylvie mungkin ada pesan untuk bangsa Indonesia, mungkin rakyat Indonesia, untuk warga DKI khususnya, karena kan DPD itu lebih lekat masyarakat seperti yang Ibu bilang ketimbang ke partai gitu loh. Selama pandemi ini apa yang mungkin mereka lakukan atau mungkin mereka jalankan supaya mungkin kita masih bisa melewati ini dengan baik gitu, walaupun kita nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Terus apa yang mungkin ya tadi Ibu udah ngomong hoax segala macam, terus dengan interaksi dengan pemerintah, dengan yang lain gitu. Silakan Bu. Dulu tema yang selalu saya bawa adalah solusi untuk Jakarta. Saya ingin jadi manusia yang bisa memberikan solusi terbaik untuk masyarakat siapapun. Walaupun itu bukan urusan saya misalnya. Bu Sylvie, ini bagaimana sih kok rumah saya mau digusur atau gimana? Mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi terbaik. Paling tidak saya mempertemukan siapa pembijak publiknya, pembuat polisinya dengan masyarakat yang merasa terganggu. Nah, paling tidak saya bisa menjadi mediator untuk itu. Makanya saya selalu pakai solusi untuk Jakarta. Nah, kalau sebagai DPD-nya, tagline kita dari daerah untuk Indonesia. Artinya permasalahan daerah kita bawa ke pusat dong. Kan kita perwakilan representasi daerah. Kita bawa ke pusat. Contohnya, saya bersyukur benar nih. Waktu itu sahabat saya kekurangan belangko KTP DKI. Dia ngomong, Bu Sylvie, ketemu nggak sama Menteri Dalam Negeri? Ini masalahnya begini-begini. Saya ketemu sama Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Alhamdulillah, kan enak jadi anggota DPD gitu. Jabat negara bisa ketemu dengan siapa aja, tapi sepanjang nggak kepentingan pribadi nih. Makanya kita lenggang kangkung aja kalau nggak kepentingan pribadi, kan kepentingan beban masyarakat, nggak beban. Nah akhirnya ngomong, oke, aturan-aturannya begini-begini, jadi tuh masyarakat nggak kekurangan belangko lagi. Nah jadi saya ingin betul-betul bagaimana urusan daerah kita bisa selesaikan di pusat. Kemudian urusan pusat yang perlu kita sosialisasikan kebijakannya kita turunkan ke daerah untuk solusinya gitu. Bukan membawa beban pusat ke daerah, bukan. Dari daerah kita selesaikan di pusat, kebijakan pusat kita sosialisasikan di daerah. Gitulah. Oke. Terima kasih Bu Sylviana Murni atas perbincangannya hari ini. Mudah-mudahan kita masih tetap bersilaturahmi untuk. Nah, sama pesannya satu lagi buat masyarakat Jakarta juga atau generasi muda lah. Terus bergerak, terus berjuang, berbuat sebaik mungkin. Kalaupun belum bisa, terus niatkan bahwa kita berbuat baik untuk masyarakat. Bergantunglah hanya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Amin. Dan saya minta bahwa kita harus menjaga NKRI ini. Jangan terpengaruh oleh apapun isu-isu yang tidak benar. Tapi bagaimana kita tetap bersatu, tetap menjaga NKRI ini, dan insya Allah kita akan terlindungi dan setiap langkah kita insya Allah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, terus bergerak, jangan pernah putus asa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa Gomopos TV perbincangan kita dengan Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah sekaligus dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Ibu Sylviana Murni. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Selamat pagi, salam.